dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, aku jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan sebuah lagu persembahan home band kami, Ku Jemu. Saat malam pemirsa, senang sekali saya Farah Mumtaz yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentu saja dalam program kami Dialog Khusus Bandung TV. Tema yang akan kita bicarakan pemirsa dalam kesempatan kali ini mengenai mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Saya tidak sendiri, tentu saja sudah hadir kedua narasumber saya di studio Bandung TV. Yang pertama, beliau adalah Dr. Andes Haji Asep Ruhyat MM. Beliau selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Selamat datang, Pak. Sehat ya, Pak ya? Terima kasih sudah hadir di Studio Bandung TV. Dan yang kedua pemirsa, beliau adalah pengamat sosial dan budaya, Bapak Haji Ustiarsa. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sebelum kita akan memulai perbincangan kali ini, langsung saja kita akan simak terlebih dahulu tayangan informasi berikut ini. Program Perlindungan Sosial merupakan program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial berbasis keluarga. Pada program ini, pemerintah telah membentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kurang mampu. Bantuan yang diberikan adalah pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Hasil dari program itu terbukti mampu mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin selama 9 tahun terakhir. Dari 16,66% di tahun 2004, menjadi 11,37% pada tahun 2013. Penurunan angka kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki program pro rakyat yang harus kita lanjutkan. Tidak boleh hanya dikasih ikan setiap hari, tapi harus kita kasih pancing agar ia bisa mandiri. Terima kasih Pak SBY. Saya merasa terbantu dengan Raskin. Aku dikasih BSM. Aku pengennya ini dilanjutin. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat, pro rakyat, apalagi rakyat miskin dan kurang mampu. Program-program pro rakyat yang saya tetapkan dan jalankan hampir selama 9 tahun ini, tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Buktinya nyata. Kedepan ini pemerintah akan terus melanjutkan dan bahkan meningkatkan program-program pro rakyat itu. Ya pemirsa, Anda baru saja menyaksikan tayangan informasi yang baru saja sudah ditayangkan oleh tim kami. Dan langsung saja saya akan memulai perbincangan kali ini. Mungkin pertama-tama saya akan bertanya kepada Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Asep. Ini mengenai sejauh mana Pak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam membantu pemerintah pusat untuk penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat yang dikaitkan Pak dengan Undang-Undang APBNP tahun 2012. Silakan Pak. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu khususnya melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pengentasan kemiskinan di Jawa Barat, itu kita berorientasi atau bermuara ke tupoksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Ya, tupoksinya. Kemudian dalam penanganan atau pengentasan kemiskinan ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian juga yang kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kewenangan-kewenangan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu melalui Dinas Sosial, yaitu menyusun atau menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sosial, khususnya dalam penanganan kemiskinan tadi, yang bersifat lintas kabupaten kota.
Ini kan dari program Pro Rakyat pada tahun 2012 ya Pak ya. Untuk klaster 1 ini kan banyak sekali. Ada subsidi beras untuk rakyat miskin, lalu ada juga PKH ataupun program keluarga harapan ya Pak ya. Bantuan siswa miskin, Jamkesmas, ini memang banyak sekali. Namun yang ingin saya tahu adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan terkait dengan hal tersebut yang dilakukan oleh Dinsos Jawa Barat sendiri. Iya. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan yaitu melalui PKH, kemudian juga melalui BLSM yang sekarang ini. Program BLSM sesungguhnya program yang sekarang yang dilakukan karena ada pengaruh dari atau sebagai kompensasi dari kenaikan BBM di tahun 2013 ini. Di lapangan itu alhamdulillah kita hampir mendekati pelaksanaan yang bagus. Walaupun memang masih ada di beberapa daerah yang menyampaikan informasi masih kurang tepat sasaran. Ini dari berbagai macam program pemerintah memang banyak sekali ya Pak yang digulirkan untuk membantu masyarakat miskin. Namun kan ada juga beberapa yang memang tidak selalu dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam hal ini. Tentu saja banyak juga ya Pak ya stakeholder yang membantu. Ini bagaimana koordinasi antara dinas sosial, mungkin dinas lainnya dalam hal ini pendidikan dan sebagainya. Tentunya masalah kemiskinan memang betul Bu Farhat bahwa dalam penanganan kemiskinan tidak semata dilakukan oleh Kementerian Sosial, tidak semata dilakukan oleh pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, tapi melibatkan beberapa OPD, beberapa kementerian yang lain. Ini memang seperti halnya dari pemberdayaan masyarakat, dari kesehatan, dari pendidikan, ini memang kita lakukan secara bersama-sama. Namun di sana ada beberapa tugas yang merupakan leading sektor yang mana yang ditangani. Ini termasuk dalam kendala-kendala ya Pak ya? Tahan dulu, saya nanti akan kembali ke Bapak mengenai kendala yang ditemui di lapangan mungkin. Saya akan berlari kepada Bapak Usiarsa selaku pengamat sosial dan kebudayaan. Ini mengenai menurut Bapak Usiarsa, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat ini apakah benar memang benar-benar ada manfaatnya untuk masyarakat dan benar-benarkah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Maksimalkah program dari pemerintah pusat ini Pak? Silakan. Ya mungkin secara program kita tahu bahwa itu ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi ada beberapa program dan ternyata tidak semua rakyat tahu bahwa pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, antara lain yang paling utama yang sekarang sedang berlanjut adalah BLSM itu kelanjutan dari BLT yang lampau gitu. Dan rakyat hanya tahu itu, padahal ternyata bahwa bantuan pemerintah itu sangat banyak. Mulai pendidikan misalnya kita tahu ada BOS, ada untuk rakyat miskin itu. Untuk murid atau siswa miskin itu ada bantuan-bantuan, bukan hanya BOS itu, ada beasiswa dan sebagainya. Kemudian juga untuk bahkan untuk rakyat kebanyakan ada yang disebut dengan tunjangan untuk lansia misalnya. Jadi menurut Bapak memang apakah sosialisasi yang memang dilakukan ini memang belum maksimal karena memang tentu saja tidak sampai gitu, karena ini rakyat Indonesia banyak sekali ya Pak Asep ya, bahkan di pelosok-pelosok ini bahkan tidak tersentuh sama sekali dengan program pemerintah. Memang belum maksimal ya Pak ya? Memang yang kelemahan kita, kalau itu disebut kelemahan, itu adalah sosialisasi. Jadi pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara efektif dan efisien, bahkan intensif dan ekstensif itu. Dulu kita tahu kita punya departemen penerangan yang sampai punya jupen ke desa-desa dan mereka lah yang bicara terhadap rakyat bahwa pemerintah punya maksud seperti ini. Corong pemerintah ya Pak ya? Ada corong. Sekarang ini kan tidak ada itu, sudah dibubarkan dan sekarang ada Kominfo. Tapi Kominfo kan bicara terkesan hanya mengurusi medsos ya Pak ya? Media sosial. Gitu. Ke masalah-masalah cyber, masalah-masalah yang berkaitan dengan digitalisasi misalnya. Itu yang mereka laksanakan. Sedangkan penerangan yang langsung hajat hidup masyarakat itu tidak ditangani secara khusus. Mungkin sekarang Dinsos melakukan juga sosialisasi, Dikbud juga melakukan sosialisasi, tapi kan terbatas pada fokus
tugas mereka sendiri, tidak menyeluruh gitu, tidak menyeluruh yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat. Contoh itu, contoh bantuan pemerintah yang begitu banyak tidak tersosialisasikan, tidak tahu masyarakat secara umum bahwa banyak sekali bantuan. Baik. Jadi memang yang terkesan yang mendapatkan bantuan ya itu lagi ya Pak Iya, ya. betul, Karena padahal gitu banyak sekali yang memang harus tersentuh oleh tangan-tangan pemerintah. Dalam hal ini mungkin nanti saya akan bertanya lebih jauh lagi dari Pak Asyid, namun kita harus jeda sejenak Bapak. Jadi tetaplah pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ku tak tahu, ku tak tahu. Ku jemu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Seperti yang sudah saya bilang di muka pemirsa, informasi ataupun juga tema kita pada malam hari ini mengenai mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Langsung saja pemirsa, saya akan memulai ataupun melanjutkan perbincangan saya yang sempat terputus tadi. Ini ke Pak Asep ya Pak ya. Ini mengenai kendala-kendala yang di lapangan antara juga kan banyak sekali OPD yang terjun langsung ke masyarakat untuk membantu melancarkan program pemerintah pusat. Ini Bapak tadi sempat membilangkan memang adanya sempat miskoordinasi lah ataupun juga kendala-kendala yang memang ditemui, mungkin leading sektornya ini nggak jelas ya Pak ya. Ini silakan bisa dijelaskan Pak. Terima kasih Bu sekian kali. Bahwa memang di dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan itu, walaupun pencapaiannya sudah bisa menunjukkan ada peningkatan untuk penanganan kemiskinan itu, namun memang masih ada saja kendala-kendala yang di lapangan, terutama menyangkut dengan di kabupaten kota, di mana banyak instansi sosial atau institusi sosial di daerah itu tidak berdiri sendiri. Sehingga ada yang digabungkan dengan kependudukan, transmigrasi dan sosial. Mungkin saya akan sedikit perjelas pemirsa, ini maksud dari Pak Asep mungkin dari beberapa tempat kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dinas sosial ini kadang-kadang dicampur dengan dinas yang lain ya Pak ya. Jadi dalam hal ini fokus untuk dinas sosial sendiri tidak terlalu bisa disentuh karena memang misalnya di daerah Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat ya Pak ya, yang dinas sosial dengan transmigrasi seperti itu ya. Mungkin yang akhirnya memang tidak terlalu fokus untuk bisa menyelesaikan program sosial yang memang diemban gitu dari pemerintah pusat ya Pak ya. Seperti mungkin banyak Pak program-program pemerintah pusat yang sudah berjalan seperti kita kata bersama. Namun yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ini untuk dinas sosial penyelesaian yang di Jawa Barat, apakah ini ada juga program-program yang memang ditemui dinas sosial ini sulit sekali untuk dilaksanakan, mungkin terkendala dengan infrastruktur jalan yang rusak ataupun juga memang terlalu pelosoknya gitu masyarakat sehingga tidak bisa tersentuh oleh program dari pemerintah pusat. Sejauh ini untuk program-program terutama dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Barat ini, kalau dilihat dari geografis juga tidak terlalu berat. Jadi sesungguhnya semua daerah bisa terjangkau. Itu. Kemudian program-program yang dilakukan di Jawa Barat, terutama dalam pengentasan kemiskinan ini, memang banyak sekali Bu. Kalau kita lihat dari program pusat, itu sekarang untuk kemiskinan saja di Jawa Barat itu sekitar 6,4 miliar ya yang untuk diluncurkan. Sedangkan untuk dana sharingnya dari Provinsi Jawa Barat hanya 3,5 miliar saja. Jadi memang tidak semuanya bisa tercapai ya Pak ya. Mungkin yang ingin saya ketahui saat ini Pak, data dari Dinas Sosial, berapa banyakkah penduduk miskin yang ada di Jawa Barat? Apakah ini bertambah untuk tahunnya setiap tahunnya atau memang justru kita mengalami alhamdulillah penurunan ya Pak Ustaz? Ya, kalau dilihat berdasarkan data yang ada di kami, memang dulu ya jumlah PMKS itu 3,2
3,2 juta. Oke. Nah, dengan jumlah jenis PMKS-nya itu ada 22. Nah, sekarang ada peningkatan jenis PMKS, penambahan, yaitu menjadi 26 jenis PMKS. Oke. Sehingga ini menjadi, tadi saya katakan ada jumlah 6,3 juta penyandang masalah kesehatan sosial. Sesungguhnya penambahan itu karena ada penambahan jenis PMKS. Oke. Karena Tapi dibagi-bagi lagi ya Pak ya? Kalau dilihat dari hasil penanganan Jumlahnya? Kemiskinan sesungguhnya menurun, Bu. Oke. Nah ini kalau misal Pak Ustiasa melihat pendapat dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, kalau misalnya ini menurun ke data kemiskinan yang di Jawa Barat, pendapat Pak Ustiasa? Ya, sekali lagi ini mungkin juga kelemahan juga ya, bahwa kita tidak berangkat dari data yang akurat, benar. Gitu. Kita Dinas Sosial misalnya Jawa Barat ini khusus, mengambil data untuk pengentasan kemiskinan ini data tahun 2010 misalnya, atau bahkan tahun 2008 yang diambil. Padahal kan perubahan itu terus berlangsung, perubahan ke arah yang baik, perubahan ke arah yang buruk itu selalu terus terjadi tiap hari bahkan gitu. Jadi datanya tentu saja selalu tidak klop gitu, bahwa jumlah rakyat miskin di Jawa Barat atau di Indonesia kelihatannya memang ada kecenderungan menurun. Itu karena perkiraan dari data yang sudah lama artinya. Oke, jadi perkiraan kasar ya Pak ya ini ya. Mungkin kalau hanya dilihat data di dari atas data yang kertas baru, ya Pak ya. mungkin saja sekarang ini lebih menurun dari itu atau mungkin juga bertambah. Kalau kita lihat kenyataan sehari-hari, kalau kita lihat di jalanan misalnya, justru anak-anak jalanan itu sekarang ini cenderung bertambah gitu kelihatannya gitu. Bukan hanya dari 2 tahun ke atas, bahkan 2 tahun ke bawah pun ada sekarang yang di jalan yang kita lihat ya Pak. Anak-anak jalan itu semakin banyak. Apakah itu merupakan cermin dari kemiskinan atau memang mereka itu berusaha saja? Padahal mereka tidak miskin benar misalnya. Itu harus diteliti benar dan harus ada data gitu. Nah, ini penelitian dan juga pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial. Pernahkah dilakukan seperti itu Pak? Apakah memang ya anak, let's say misalnya anak jalanan yang ada benar-benar di jalanan ini benar-benar mereka hanya untuk benar-benar mencari rezeki untuk makan gitu ya Pak? Atau memang itu mata pencaharian mereka gitu? Padahal mereka di kampung kaya, banyak yang seperti itu kita temui. Ya, berdasarkan pengamatan kami dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, memang betul jumlah anak jalanan itu memang banyak sekarang. Ini memang kalau yang dikategorikan anak jalanan itu, yaitu anak yang berada di jalanan itu 8 jam ke atas. Itu yang dikatakan seperti itu. Sehingga banyak di sana. Nah, timbulnya anak jalanan ini ditimbulkan oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena dia faktor ekonomi, keluarganya tidak mampu keluarga di dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, sehingga para anak itu pergi ke jalanan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dia, atau juga ada yang dieksploitasi oleh keluarganya. Ada agen Pak saat ini ya? Iya, dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu untuk terjun ke sana. Nah, kemudian juga tidak hanya itu, ada juga yang memang itu ada pengaruh-pengaruh mungkin lingkungan yang tidak menunjang. Ekonomi mungkin. Iya, lingkungannya tidak menunjang sehingga dia ikut-ikutan. Ikut-ikutan turun ke jalan. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ini akan mengadakan bebas anak jalanan mungkin tahun 2015. Itu target atau memang baru dimulainya program tersebut Pak? Ya, targetnya gitu ya. Target, jadi gitu ya. Oke, jadi target ini insya Allah kalau misalnya memang tercapai pada tahun 2015 sudah tidak ada lagi anak jalanan yang kita ketemui di jalan di Jawa Barat. Ya. Dan tidak hanya itu, kita juga nanti kalau sudah ini gerakan bebas anak jalanan di Jawa Barat, kita akan PMKS jalanan seperti gelandangan pengemis, tunasusila juga ada di sana. Kemudian juga termasuk anak jalanan itu sendiri, itu akan kita lanjutkan ke program penanganan mengenai itu.
Baik, ini dari anak jalanan mungkin kita beralih ke beras miskin ya Pak ya. Jadi menurut data dari Pusat Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin, ini atau yang biasa dinamakan Raskin ya Pak, masing-masing 15 kg per RTS per bulan dengan harga 1.600 per kilogram Pak. Total anggaran yang memang disiapkan ini oleh pemerintah pusat adalah 15,3 triliun untuk 3,15 juta ton Raskin bagi 17,49 juta RTS. Nah, ini seperti apa Pak penyalurannya yang ada di lapangan dan berapa jumlah yang diterima oleh Jawa Barat dan berapa RTS Pak yang memang sudah didata di Jawa Barat sendiri? Iya. Mengenai beras Raskin, ini sesungguhnya untuk penyaluran beras Raskin melalui Kementerian Sosial, melalui Dinas Sosial, itu baru dimulai tahun ini. Sesungguhnya yang dulu itu bukan di Dinas Sosial ya, di sektor. Oke. Gitu. Nah, sejauh mana peran Dinas Sosial di dalam menyalurkan beras Raskin? Itu yaitu kita hanya memantau, kemudian nanti pelaksanaannya nanti ada tim, yaitu yang dilakukan juga oleh kader kami yang ada di daerah, kader teknis kami, yaitu TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, itu untuk penyalurannya itu. Nah, karena ini memang baru, sesungguhnya penyelenggaraan itu masih mengacu seperti yang dulu, Bulog, mendrop beras ke daerah, misalkan sampai ke titik kecamatan, nanti titik distribusinya, nanti dari titik distribusi dibantu oleh para warga masyarakat yang biasanya tadi yang ini TKSK tadi. Tenaga di wilayah kewilayahan ya Pak ya, dalam hal ini mungkin kecamatan, kelurahan ya Pak ya yang memang mengatur semuanya. Ini masalahnya adalah seperti apa sih Pak antusiasme dari masyarakat dan apakah memang Raskin yang diterima oleh masyarakat ini benar-benar layak dikonsumsi ataupun tidak? Tentunya kalau berdasarkan aturan-aturan yang ada, walaupun namanya itu beras Raskin, itu tetap masih layak dikonsumsi oleh masyarakat. Layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dikonsumsi oleh masyarakat dan kualitasnya itu sama dengan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum. Baik. Nah, ini kalau misalnya dari kacamata Dinsos ya, mungkin Bapak memang sudah melihat sendiri ke lapangan ya Pak ya. Memang kalau misalnya mereka dalam hal ini RTS ataupun juga rumah tangga sasaran ini menerima beras Raskin yang memang layak untuk dikonsumsi dan juga memang antusiasme dari masyarakat ini memang cukup positif ya Pak ya. Iya, silakan. Positif, betul. Nah, kemudian di dalam ya silakan Pak. Mungkin data-datanya bisa langsung dibuka. Lihat dulu datanya tentang Raskin. Nah, ini alokasi Raskin untuk Jawa Barat tahun 2013 ada 470.842 ton. Untuk 2.615 juta kakak penerima manfaat. Jumlahnya itu banyak nih. 2 juta? 2.615 juta kakak. Di Jawa Barat. Berarti ini memang untuk seluruhnya ya Pak ya, di Jawa Barat ya. Mungkin saya akan beralih ke Pak Ustiarsa. Kalau misalnya dari Dinsos ini melihat dengan beras Raskin ini memang cukup layak dikonsumsi oleh masyarakat dan juga antusiasme dari masyarakat ini memang cukup positif ya Pak ya. Namun banyak sekali kalau misalnya menurut Bapak gitu selaku pengawas sosial dan juga kebudayaan gitu, apakah memang seperti itu kah yang memang disuarakan oleh masyarakat? Ya, kebetulan ya saya ini ketua RW ya di daerah gitu. Dan ketika ada pembagian beras Raskin, selalu saja banyak rakyat yang datang pada saya mengadu bahwa beras yang mereka dapatkan beras yang tidak layak konsumsi gitu. Karena selain ada binatangnya gitu, berkutu ya Pak juga kutunya, kemudian juga kelihatannya sudah lapuk gitu berasnya. Itu yang diadukan oleh masyarakat. Benar tidaknya saya tidak mengeceknya, tapi pengaduan seperti itu ada. Kemudian yang kedua, baru saja pada pembagian yang terakhir untuk beras Raskin ini memang berkurang. Jatah untuk Jawa Barat ini berkurang sekarang ini dibanding dengan tahun yang lalu.
karena angkanya sekali lagi bercermin pada angka yang ada. Jadi rakyat miskin itu berkurang dan jatah raskinnya juga tentu saja berkurang. Dan pada kenyataannya orang-orang yang dikatakan sudah tidak miskin lagi, tidak mendapatkan beras raskin ini, selalu minta datang bahwa saya tidak mendapatkan beras raskin, mengapa? Dan dengan harganya sendiri Pak, memang masyarakat membelinya hanya dengan Rp1.600 per kilogram atau ada markup anggaran? Ini biasanya kalau markup harga ya Pak ya, kalau misalnya di masyarakat ini kadang-kadang ada juga beberapa keluhan dari masyarakat yang memang sampai gitu, yang memang mendapatkan informasi kalau misalnya ini terkadang ada berita maksudnya ada biaya-biaya tambahan lainnya. Saya kira itu harus diawasi ya, benar. Tapi yang terjadi di daerah saya justru sebaliknya dalam pengertian bahwa beras raskin itu menjadi beban kelurah dan menjadi beban RW karena beras raskin itu harus ditebus terlebih dahulu. Jadi uangnya tunai gitu. Padahal masyarakat kan distribusi beras sampai ke masyarakat baru mereka membayar. Cash and carry ya kalau di masyarakat ya Pak ya. Sedangkan dari Bulog kan harus tidak mau tahu. Tidak boleh, harus dibayar. Jadi ada penanggulangan, ada dana talangan itu dari kelurahan atau dari RW gitu. Dan itu yang dikeluhkan, selalu dikeluhkan oleh lurah dan oleh RW di daerah itu. Baiklah. Karena ya mereka harus menyediakan uang untuk mengambil beras tersebut ya Pak ya. Nah, ini mungkin ada pendapat dari Dinas Sosial dalam hal ini Pak Asep gitu, pendapat mengenai yang memang keluhan di masyarakat. Tapi nanti ya Pak ya, kita harus jeda sejenak. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Subarno TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ku tak tahu, ku tak tahu. Ku jemu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Subarno TV. Langsung saja pemirsa, saya akan melanjutkan perbincangan saya. Mungkin terlebih dahulu kembali ke Pak Asep. Ini mengenai program dari pemerintah pusat, program Keluarga Harapan atau PKH yang memang diberikan oleh rumah tangga sangat miskin Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ini untuk di Jawa Barat sendiri dapat berapa dan penyalurannya untuk PKH ini seperti apa Pak? Terima kasih. Bahwa untuk program PKH di Jawa Barat itu sebenarnya dimulai sejak tahun 2007. Dengan lokasi 11 kabupaten kota dan 62 kecamatan. Nah ini sampai dengan tahun 2012 terdapat 17 kabupaten kota dan 279 kecamatan dengan jumlah RTSM sebanyak 266.155 itu. Dan bantuannya disalurkan selama sampai dengan tahun 2012 sebesar 318.992.370.000 rupiah di Jawa Barat ini. Nah kemudian pada tahun 2013 ini terdapat tambahan lokasi baru, yaitu ada 6 kabupaten kota dan teralokasikan di 109 kecamatan pengembangannya. Penyaluran bantuan yaitu melalui PT Pos juga, yaitu pencairannya dilaksanakan 4 tahap per tahun, yang setiap pencairan didampingi oleh para pendamping. Jadi di dalam PKH ini ada pendampingnya. Setiap pendamping itu mendampingi antara 200 sampai dengan 300 RTSM.
RTSM berarti rumah tangga sasaran. Ya, rumah tangga sangat sangat miskin. Oke, rumah tangga sangat miskin. Nah, untuk pengajuannya, siapakah yang mendapatkan dana PKH ini, Pak? Apakah memang didata? Datanya ini melalui siapa dan apakah memang dari otonomi daerah masing-masing atau memang dari pusat yang melakukan hal Ya, tersebut? untuk pendataan siapa peserta dari PKH itu dulu pernah dilakukan pendataan, kemudian juga kita masih menggunakan data dari BPS. Oke, BPS pusat ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat Pak, program PKH, program Keluarga Harapan, ini dalam penyalurannya ke masyarakat kan tidak seperti booming seperti BLSM gitu. Kalau misal BLSM saat ini kalau misalnya kita lihat semua pemberitaan, kalau misalnya pas waktu peluncuran ini hampir semua pemberitaan mengenai BLSM. Iya. Kalau PKH ini terkesan tidak ada gaungnya ya mungkin ya. Ini menurut kalau bisa di Jawa Barat ini seperti apa Pak? Apakah masyarakat miskin mudah mengaksesnya dan apakah memang dengan persyaratan administrasinya ini juga mudah gitu ya memang untuk diberlakukan untuk masyarakat rumah sangat miskin ini? Itu memang beda. Kalau BLSM atau BLT itu kejadiannya biasa spontanitas dari misalkan adanya kenaikan harga BBM. Nah, kalau PKH ini sudah masuk kepada dana dekonsentrasi untuk masing-masing provinsi, khususnya misalkan seperti di Jawa Barat itu sudah ini. Kemudian pesertanya itu memang kita melihat dari data-data yang ada. Nanti alokasinya kabupaten kota mana yang banyak RTSM-nya. Kita dilakukan pengalokasian ke sana. Jadi memang tidak se-booming dari BLSM ya Pak ya? Sesungguhnya untuk keboomingan itu hanya media yang buat ya Pak ya? Iya. Baiklah. Ini justru yang yang ininya di Kementerian Sosial. Yang pertama adalah itu PKH itu juga sudah termasuk program yang booming sesungguhnya. Ini memang benar-benar program dari pemerintah pusat yang memang benar-benar memperhatikan dalam hal ini masyarakat sangat miskin ya Pak ya. Saya beralih ke Pak Usiarsa mengenai pendidikan gratis Pak, berupa bantuan operasional sekolah ataupun yang kita kenal dengan dana BOS. Ini kalau misalnya menurut Pak Us sendiri seperti apa pelaksanaan di lapangan Pak? Dan yang mungkin yang Pak Us melihatnya implementasi di lapangan seperti apa? Dan mungkin hambatan-hambatannya juga. Domain dinas pendidikan dan kebudayaan ya. Jadi mereka sebetulnya yang mengatur pembagiannya, distribusinya dan sebagainya itu dinas yang sekarang kita tidak bisa berdialog dengan mereka. Dinas sosial mungkin tidak masuk pada itu ya, pada rencana kerja atau pada kerja dinas sosial. Ini masuknya ke dinas pendidikan. Tapi bagaimanapun itu adalah program untuk mengentaskan kemiskinan. Artinya dihitung murid yang miskin. Jadi ada program dari pemerintah pusat saja untuk mengentaskan kemiskinan sehingga para siswa ini yang miskin itu bisa sekolah dengan baik. Nah sekarang masyarakat tahu bahwa itu ada dana BOS. Yang terkenal kan dari semua itu adalah dana BOS. Padahal ada tunjangan untuk yang lain-lain, misalnya beasiswa untuk siswa SMA dan SMK. Kemudian juga ada ya tunjangan buat murid SD misalnya. Itu jumlahnya cukup besar. Apakah yang melalui BOS atau tidak cukup besar, tapi masyarakat hanya tahu ada BOS. Hanya itu ada BOS karena di sekolah gitu tanpa mengetahui kelanjutannya Pak ya. Padahal BOS itu kan dihitung dari jumlah anak miskin di sekolah tersebut. Jadi pengajuannya itu berdasarkan angka yang ada di sekolah, berapa jumlah anak miskin di sana sehingga BOS itu keluar seperti itu. Jadi memang namanya bantuan operasional sekolah. Tetapi perhitungannya itu adalah alokasinya itu tetap berdasarkan jumlah orang anak miskin di sana. Gitu. Dan menurut Pak Us sendiri apakah dengan program ini bisa membantu menaikkan IPM yang ada di masyarakat? Yang kelihatan di sekolah itu seolah-olah tidak berkaitan dengan nilai pendidikan. Jadi yang berkaitan itu dengan
perbaikan sekolah, Iya. kemudian juga tunjangan guru dan sebagainya. Itu seolah-olah ke sana gitu. Oke. Tidak berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Oke. Jadi ada semacam Gap ya, Pak? bukan ya semacam gap itu, tidak ada hubungannya sepertinya itu. Padahal justru itu tujuannya kan untuk meningkatkan anak-anak supaya bisa sekolah gitu aja. Tidak bicara tentang mutu pendidikan. Benar. Baiklah, ini kayak saya kembali lagi ke Pak Asep mengenai bidang pendidikan ini ya Pak ya. Dinas Sosial apakah pernah ataupun juga mempunyai data yang menunjukkan penurunan jumlah siswa putus sekolah dan mengurangi masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari masyarakat yang memang terkena dampak dari putusnya pendidikan mereka, Pak? Ya, memang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Us bahwa memang betul leading sektor untuk pendidikan itu adalah di Dinas Pendidikan. Namun begini, kaitan dengan siswa sekolah, ya, terutama siswa yang miskin, ini secara tidak langsung sudah ikut terlibat di dalam penanganan siswa tadi. Contohnya melalui program PKH itu, karena sasarannya di dalam PKH itu adalah ibu hamil dan kemudian keluarga yang mempunyai anak yang usia sekolah. Jadi secara tidak langsung kita juga membantu para siswa usia sekolah untuk bisa bagaimana mereka bisa sekolah, kemudian juga keluarganya bisa tentram, aman untuk mendorong anggota keluarganya untuk khususnya untuk para anak-anak. Namun dari data yang dimiliki oleh Dinas Sosial, apakah penurunan tren putus sekolah ini memang tahun ke tahunnya ada penurunan atau justru peningkatan, Pak? Kalau mengenai data penurunan atau peningkatan, sekali lagi kami tidak memiliki. Oke, masih di Dinas Sosial ya Pak ya? Iya. Jadi memang dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Sosial memang tidak Tapi yang memegang. ada jumlah keluarga yang bisa menyekolahkan anak itu ada datanya di KPU. Seperti apa Pak datanya? Ya, karena begini, dengan program PKH tadi, maka program itu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, atau memberikan dukungan kepada keluarga untuk bagaimana bisa, kalau ibu hamil bisa memeriksakan kesehatan kandungannya ya Pak? Ya, kandungannya. Kemudian yang mempunyai anak kecil bisa menyekolahkan anaknya, karena dengan bantuan yang diluncurkan melalui program PKH. Kita melalui program PKH meluncurkan dana 600 sampai dengan 2,2 juta per tahun untuk masing-masing keluarga. Oke, lalu kalau misalnya saya mungkin bertanya kembali ke Pak Usiarsah, program lain dari klaster 1 Pak, ini adalah jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Yang mungkin ingin saya tanyakan adalah apa benar masyarakat tidak mampu ini memang benar-benar bisa merasakan manfaat dari program ini, Pak? Seharusnya seperti itu. Tadi juga misalnya kita kembali ke BOS misalnya, seharusnya tidak ada lagi sekarang ini anak yang tidak sekolah ya. Sekarang karena memang sekolahnya gratis, ada bantuan lagi, jadi seharusnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Tapi memang kenyataannya masih banyak anak yang buktinya anak di jalanan misalnya, mereka kan tidak sekolah. Gitu. Mereka tidak sekolah karena memang menurut mereka sekolah itu tetap mahal. Gitu. Murid sekolah atau siswa sekolah atau orang tua masih tetap harus mengeluarkan uang untuk pendidikan. Ini yang harus segera dihilangkan anggapan seperti itu, karena memang sekolah itu gratis gitu. SD, SMP itu gratis, tidak ada pengeluaran uang sama sekali dari orang tua. Nah sekarang ini yang ada justru orang tua masih tetap mengeluarkan uang. Walaupun sedikit tapi ada ya ada, Pak. Walaupun katanya uang. ada dana bos tapi ada ya Pak ya. Misalnya, lalu bagaimana dengan Jamkesmas ini? Apakah memang bisa diterima gitu oleh rumah sakit? Sekarang tentang Jamkesmas, sekali lagi mungkin leading sektornya adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang menangani masalah ini. Tapi karena ini adalah masalah tidak lepas dari masalah sosial, karena mereka adalah orang-orang miskin yang tidak bisa berobat. Nah itu yang harusnya menjadi sasaran. Kita tahu sekarang ini ada semacam joke ya di kalangan masyarakat, bagi masyarakat miskin dilarang sakit. Iya. Ini karena Jadi, mahalnya biaya kesehatan saat ini ya Pak ya. Mahal. Jadi rakyat miskin dilarang sakit. Baik. Bukan dilarang berobat, tapi dilarang sakit supaya tidak berobat. Gitu. Baik. Ini nah cukup itu ironis. masih ada seperti itu karena Jamkesmas sekali lagi belum merata, belum sampai kepada masyarakat sasaran
secara menyeluruh di Jawa Barat ini, di Indonesia gitu. Nah itu saya kira harus sekarang ini pemerataannya harus lebih dilakukan lagi. Dari pernyataan ataupun juga jawaban dari Pak Ustiarsa, mungkin dari Dinas Sosial sendiri mengenai Jamkesmas ini Pak, apa memang mempunyai data Pak, bagaimana masyarakat miskin akhirnya bisa benar-benar menggunakan kartu Jamkesmas mereka, apa memang sudah tepat sasaran untuk kartu Jamkesmas tersebut? Iya, rata-rata untuk para penduduk miskin di Jawa Barat yang tersentuh oleh program melalui program Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat itu ada memiliki kartu miskin. Nah sekarang diganti itu menjadi KPS ya, kartu perlindungan sosial. Nah itu kartu perlindungan sosial, setiap warga masyarakat yang kategori miskin mempunyai kartu perlindungan sosial itu bisa digunakan untuk kebutuhan berobat ke puskesmas, ke rumah sakit. Jadi memang dari data Dinas Sosial sendiri pun memang sudah mempunyai data pasti kalau misalnya masyarakat miskin memang benar-benar bisa mengakses kartu tersebut sampai ke rumah sakit ya Pak ya. Jadi memang gitu dengan ini tetap bisa mendapatkan biaya kesehatan yang murah ya Pak ya, yang sesuai dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Baik, kita akan berbicara lagi mengenai program-program bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun nanti ya Pak ya, kita tahan terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Kami kembali sesaat lagi. Ku tak tahu, ku tak tahu. Ku jemu. Pemirsa, kita sudah memasuki segmen terakhir dalam Dialog Khusus Bandung TV. Tema yang kita bicarakan dalam kesempatan kali ini mengenai mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Saya akan langsung saja berbincang kepada narasumber saya ini terkait dengan adanya, kita tahu ya Pak ya, Jawa Barat ini merupakan salah satu provinsi yang rawan bencana. Kita banyak sekali pergerakan tanah, longsor, segala macam bencana gempa, banjir, ini ada semuanya di Jawa Barat ya. Nah, kalau misalnya ini peran dari Dinas Sosial untuk membantu masyarakat miskin dalam hal ini adalah bantuan-bantuan sosial untuk membantu setelah adanya kejadian bencana Pak, seperti apa? Ya, terima kasih. Memang betul Bu Farhat bahwa Jawa Barat adalah termasuk daerah rawan bencana. Nah, banyak kejadian-kejadian bencana di Jawa Barat ini memang terutama di Sukabumi, terus kemudian juga di daerah-daerah selatan itu terjadi rawan bencana. Nah, dalam penanganan ini yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk warga masyarakat yang kena bencana itu pertama-tama dievakuasi dulu. Dievakuasi, kemudian diberikan bantuan pemenuhan untuk makan dulu. Makanya kalau ada bencana pasti nanti di sana Dinas Sosial membuat tenda-tenda untuk dapur umum ya. Dia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan. Gitu. Kemudian penampungan sementara. Kemudian juga perlindungan sosial kepada misalkan kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak, orang tua dan lain sebagainya. Iya, ini kan sebenarnya memang harus difokuskan untuk para korban bencana alam ini adalah pasca bencana Pak. Jadi bagaimana psikologis mereka gitu kan, trauma psikis mereka, apalagi untuk anak kecil ini kan memang harus benar-benar bisa menjadi fokus perhatian juga oleh pemerintah dalam hal ini dari Dinas Sosial. Bagaimana akhirnya si anak ini tidak rentan jiwanya kan untuk tentu saja untuk perkembangan tumbuh kembangnya dia hingga nanti dewasa. Iya, untuk menghadapi masyarakat yang pasca bencana itu tidak hanya anak-anaknya, kemudian juga seluruh keluarganya.
Karena di sana ketika sudah pasca bencana, itu sesungguhnya seluruh program masuk ke sana. Ada program kemiskinan, program tentang wanita rawan sosial ekonomi, program anak masuk di sana. Itu maksudnya untuk bagaimana meringankan dan memulihkan warga masyarakat yang kena bencana tadi. Baik, ini saya kembali beralih ke Pak Ustiarsa. Terjadinya bencana Pak di Jawa Barat ini seperti ini ya Pak ya, annual, kejadian tiap tahun ya Pak ya, selalu berulang dan berulang kembali. Dan menurut pengamatan Pak U sendiri, bagaimana kesiapan masyarakat, pemerintah Pak terhadap penanggulangan bencana yang ada di Jawa Barat khususnya dalam hal ini mungkin sosial? Sebetulnya bencana itu sudah bisa dideteksi sejak awal. Dalam pengertian bahwa memang kita ini berada di daerah gempa misalnya. Jadi gempa itu meskipun gempa itu tidak bisa dideteksi, tapi kita tahu bahwa kita hidup di atas lempengan-lempengan yang rawan pergerakan bergeser, tanah ya, Pak ya? bergeseran tanah. Itu artinya bahwa pemerintah atau ya masyarakat tentu saja harus siap dengan bencana seperti itu. Kapanpun bisa terjadi. Jadi harus ada semacam pelatihan dari pemerintah bagi masyarakat yang berada di daerah itu. Daerah banjir misalnya, setiap tahun kan selalu ada banjir itu. Setiap begitu hujan datang, banjir selalu datang. Padahal itu memang daerahnya daerah banjir. Harusnya sudah siap mereka itu menghadapi seperti itu. Jadi jangan sampai ketika banjir datang ada korban. Menunggu ada korban kemudian jiwa juga dulu. ya korban jiwa, kemudian dinas sosial harus turun menanggulangi memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terencana dengan baik, mereka itu bisa mengevakuasi diri sebelum itu terjadi. Nah, menurut Pak U sendiri, apakah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal atau belum? Belum? Saya kira yang belum itu justru antisipasi. Yang ada itu seperti pemadaman kebakaran gitu. Mereka ketika peristiwa itu terjadi, pemerintah turun untuk memberi bantuan. Ya seharusnya justru ada antisipasi. Misalnya contoh kecil, bagaimana supaya warga Cienteng bisa direlokasi misalnya supaya tidak menempati itu. Sulit, butuh ketekunan, butuh pendekatan yang luar biasa kepada masyarakat supaya mereka bisa pindah. Itu yang disebut antisipasi. Dan sampai saat ini memang belum benar-benar dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya? Belum. Nah, ke Pak Asep sendiri, ini mengenai sedikit yang dibilang sama Pak Ustiarsa sendiri, memang pemerintah belum benar-benar bisa mengantisipasi adanya kejadian yang memang sebenarnya seharusnya sudah bisa diprediksi oleh pemerintah. Seperti apa Pak? Iya, sebenarnya memang sudah mengantisipasi kegiatan-kegiatan untuk bagaimana menghadapi bencana. Kita sudah melatih beberapa kader yang disebut dengan Tagana Siaga Bencana. Itu pesertanya itu atau Tagana itu berada di masing-masing kabupaten kota, terutama yang kabupaten kota yang rawan bencana itu volumenya diperbanyak. Kita siapkan di sana untuk bagaimana ketika terjadi bencana mereka itu langsung mengambil cepat tanggap ya Pak ya? Iya, cepat tanggap dan disebut dari Tagana, dari orang Tagana dan timnya itu. Nah kemudian memang pelatihan juga kepada warga masyarakat itu yang penting Pak. Itu kita hanya baru sampai menyiapkan tenaga-tenaga yang untuk penanggulangan bencana tadi. Nah untuk warga masyarakat masih belum banyak kita lakukan. Mungkin kita ke depan akan merencanakan khususnya di daerah-daerah rawan bencana, kita pelatihan penanganan bencana itu tidak hanya melibatkan dari anggota Tagana itu sendiri, tapi dengan warga masyarakat. Itu harapan kita semua ya Pak Asep ya. Baik, ini adalah pemerintah ternyata Pak mempunyai program memberikan bantuan untuk penyandang cacat 300.000 per bulan dan juga bantuan untuk lansia terlantar 200.000 per bulan. Ini bisa dijelaskan Pak, program seperti ini program apa Pak? Iya, memang. Ataupun juga pelaksanaannya seperti apa di Jawa Barat ya Pak? Iya, pelaksanaan pemberian penyantunan kepada kaum disabilitas. Sekarang bukan penyandang cacat lagi Bu. Iya, disabilitas disabilitas. Nah, dan lanjut usia terlantar. Ini memang kita lakukan. Memang untuk penyandang cacat itu ada dua. Yang pertama
adalah penyandang cacat yang tidak potensial. Oke. Ya, kemudian ada penyandang cacat yang potensial. Untuk penyandang cacat yang tidak potensial, tentunya itu diberikan jaminan hidup. Nah, berikan bantuan sosial, yaitu berupa uang sebesar 200.000 rupiah per bulan ya Pak ya? 300.000 rupiah untuk lansia. Ya, untuk lansia 200.000 rupiah. Oke. Nah, itu lansia pun sama, ada yang produktif dan ada yang tidak produktif atau tidak potensial. Nah, yang tidak potensial kita berikan jaminan hidup. Tapi kalau yang masih potensial kita berikan kegiatan-kegiatan kepada mereka. Seperti halnya misalkan di panti-panti jompo itu dilakukan anyam-anyaman dan lain sebagainya gitu. Jadi itu hasil kinerjanya bisa dijual dan bisa menghasilkan uang seperti itu. Oke, baik. Ini jadi merupakan tetap menumbuhkan kreativitas ya Pak ya, agar mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk mereka sendiri ya. Baik, ini saya kembali ke Pak Usiarsa. Dari banyak ya Pak program-program dari pemerintah pusat untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat. Ini menurut Pak Us sendiri seperti apakah? Apakah memang sudah maksimal ataupun belum? Ya, masyarakat dengan dialog ini insya Allah ya menjadi tahu bahwa pemerintah memang menyediakan bantuan bagi masyarakat miskin terutama, dan itu banyak sekali jenisnya dari segala sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor sosial itu banyak sekali. Tapi sekali lagi yang tidak kita tahu itu adalah sosialisasinya, yang harus ditingkatkan itu sosialisasinya sehingga masyarakat tahu gitu bahwa ada bantuan, sehingga mereka bisa akses ke sana, tidak menjadi menjadi kesempatan bagi orang yang tahu untuk mengambil keuntungan ya Pak ya, dari untuk sana. Mereka sendiri. Baik. Jadi masyarakatnya harus tahu. Itu yang kemudian juga kita harapkan bantuan ini benar-benar bersifat sementara. Yang disebut bantuan itu harus bersifat sementara. Jadi yang ada itu harus benar-benar terdanakan, gitu, terprogramkan. Jadi tidak lagi berupa bantuan, istilahnya tidak lagi menjadi bantuan, gitu, tetapi benar-benar menjadi program pemerintah melibatkan masyarakat. Oke, jadi semoga saja dengan adanya bantuan pemerintah ini masyarakat miskin benar-benar bisa menerimanya, bisa benar-benar tepat sasaran, dan tentu saja harapan kita adalah ini benar-benar program yang bisa membantu atau tidak seperti tidak seperti memberi ikan kepada masyarakat, namun kita ini seperti memberikan kail, jadi agar masyarakat tentu saja bisa berkreativitas, bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri dan bahkan insya Allah untuk masyarakat di sekitar mereka ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Usiarsa dan juga Pak Asep sudah bergabung dalam dialog khusus Parungu TV kali ini. Ini sayang sekali waktu kita sudah habis Bapak. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda atas perhatiannya. Akhir kata saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita berpisah pemirsa, ada persembahan lagu yang akan dipersembahkan oleh home band kami, Gangstar.